Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang berjudul John Wick Chapter 4. Kelanjutan kisah John Wick yang masih harus berjuang dari kejaran High Table. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah John Wick ditembak oleh Winston di atap Hotel Continental, John Wick ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh Bowery. John yang sudah sepenuhnya sembuh kemudian diberi setelan jas anti peluru agar ia bisa terbebas dari status excommunicado. Aksi John Wick diawali dengan pergi ke tempat dewan tertinggi High Table. Di sana, ia membunuh beberapa anggota High Table di gurun pasir sampai tak tersisa. Akhirnya John berhasil menemui dewan tertinggi High Table. Namun dewan mengatakan jika John membunuhnya, status John Wick masih tetap sebagai excommunicado. Dan kematian dewan tidak berarti apa-apa. Tapi John tak peduli dan tetap membunuhnya. Scene berganti ke Winston. Ia mendapat surat dari anggota High Table bernama Marquis. Ini dia orangnya. Winston mendapatkan surat jika ia sudah diberhentikan sebagai manajer hotel dan Hotel Continental di New York akan dihancurkan. Marquis sendiri sudah diberi kekuasaan oleh para dewan tertinggi High Table untuk membunuh John Wick. Winston dan Sharon kemudian pergi menemui Marquis untuk aju banding. Tapi Marquis tak peduli dan tetap melepas jabatan Winston dari manajer hotel karena Winston gagal membunuh John Wick saat menembaknya di atap. Kemudian Hotel Continental pun dihancurkan. Karena Winston sudah tidak menjadi manajer, Sharon pun ditembak. Karena sekarang Winston sudah tidak lagi membutuhkan seorang pengawal. Marquis kemudian memanggil teman lama John Wick bernama Kane yang sudah lama pensiun untuk membunuh John Wick. Jika Kane menolak, Marquis akan membunuh anak dan istrinya. Dengan terpaksa, Kane pun menerima tugas dari Marquis. Few friends remaining in the world. The agreement with the table stays the same. Setelah hancurnya Hotel Continental di New York, Marquis sekarang mengincar Continental di Osaka, Jepang, yang ia yakini jika John Wick akan datang ke sana. Hotel tersebut dikelola oleh seseorang bernama Koji, dan ia sekaligus teman dekat John Wick dulunya. Anak Koji bernama Akira khawatir terhadap ayahnya yang mempunyai hubungan cukup dekat dengan John Wick. Dan jika High Table tahu, Koji bisa saja kehilangan hotelnya seperti Winston. Ternyata John Wick sudah sampai di Osaka dan ia bertemu dengan Koji. Seorang pembunuh bayaran lainnya bernama Nobody yang seorang pelacak juga mengincar John Wick. Ia mempunyai informasi tentang John Wick dan juga High Table. Tak lama kemudian, anggota High Table yang dikirim Marquis datang untuk menggeledah hotel tersebut. Mendengar kedatangan High Table, Koji menyuruh anak buahnya bersiap-siap untuk bertarung. Koji kemudian meminta anggota High Table untuk menyerahkan senjatanya sebelum menggeledah. Situasi semakin tegang karena mereka tak mau memberikan senjatanya. Kane yang juga ada di sana memperingatkan Koji untuk tidak melawan karena itu akan ada konsekuensinya. Tapi Koji tak peduli dan tetap menyerang anggota High Table. Pertarungan masih berlanjut yang kali ini High Table mendapatkan bantuan dari pasukan yang bersenjata lengkap. Nampaknya Koji dan anak buahnya sangat kuat dan sekarang giliran Kane untuk membunuh anak buah Koji. Meskipun Kane buta,
Kane masih sangat lihai dalam bertarung dan mengandalkan pendengarannya. Di sisi lain, John Wick dan Akira diserang yang membuat mereka berdua harus bekerja sama agar bisa bertahan hidup. Setelah beres di atap, pertarungan mereka berdua masih berlanjut di dalam hotel. Tapi sayangnya, pertarungan tersebut membuat Akira terluka. Setelah semua beres, Koji pun datang dan menyuruh John untuk kabur menggunakan kereta bawah tanah. Dalam upayanya untuk kabur, John masih harus berusaha membunuh anggota High Table yang masih tersisa. Belum sampai di situ, setelah semuanya sudah dibunuh, John masih harus melawan Kane yang merupakan teman lamanya. Mau tak mau, mereka berdua pun harus bertarung mati-matian demi tujuannya masing-masing. Saat John berhasil terpojok, Nobody yang mengamati dari jauh menembak mereka berdua yang berhasil membuat John Wick kabur dari Kane. Tak lama setelah John kabur, ia malah bertemu dengan Nobody yang sudah mengincarnya. Tapi bukannya dibunuh, Nobody malah membiarkan John pergi. Karena saat ini harga untuk nyawa John masih tergolong rendah dan masih kurang tinggi menurut Nobody. Di waktu bersamaan, Koji dan Akira yang juga hendak kabur harus terhalang oleh Kane. Kane meminta lokasi John kabur dan akan membiarkan mereka berdua pergi. Tapi Koji memilih untuk diam dan memutuskan bertarung melawan Kane. Pertarungan di antara mereka berdua berhasil dimenangkan oleh Kane. Dan Koji pun harus tewas di tangan Kane. Akira yang ada di sana sangat marah dan hendak membunuh Kane. Tapi Kane melarangnya karena tahu jika Akira tak bisa menang. Dan ia juga tak mau membunuh anak dari temannya sendiri. Dengan kondisi terluka, Akira datang menemui John Wick dan memintanya untuk membalaskan dendam ayahnya. Keesokan harinya, Nobody bertemu dengan Marquis. Karena kemampuan melacaknya, Marquis memberikan tugas untuk mencari keberadaan John Wick. Tentu saja Nobody meminta bayaran, tapi karena Nobody terus menawar, Marquis pun marah dan langsung menusuk tangan Nobody. Marquis menyuruhnya memilih menarik pisaunya, tapi tak dapat imbalan, atau menarik tangannya agar mendapatkan imbalan. Nobody pun memilih untuk menarik tangannya dan Marquis pun setuju untuk membayar Nobody setelah membunuh John Wick. Setelah berhasil kabur, John bertemu dengan Winston untuk menanyakan orang yang sudah menyerangnya. Setelah mengetahui jika itu Marquis, John pun bertekad untuk membunuhnya agar bebas dari status ekskomunikado. Tapi Winston melarangnya karena itu akan sia-sia dan statusnya masih melekat di John Wick. Winston menyarankan John untuk berduel dengan Marquis, dan jika John menang, High Table bisa mengabulkan permintaan John Wick. Tapi sebelum berduel, John harus bergabung dengan sebuah keluarga, dan satu-satunya yang bisa membantu John Wick adalah Gypsy Rusia. Mengikuti saran dari Winston, John pergi ke markas Gypsy Rusia. John yang sudah ada di sana pun ditangkap dan akan dibunuh. Ketua Gypsy Rusia bernama Katya sangat marah karena ulah dari John. Gypsy Rusia harus tunduk kepada pembunuh ayah Katya. John membujuk Katya untuk bekerja sama dengan membunuh Marquis dalam duel. Katya yang mendengarnya pun setuju.
Tetapi sebelum bergabung, Katya memberi tugas kepada John untuk membunuh orang yang sudah membunuh ayah Katya bernama Gila Harkan. Of death. How many did you kill to get out? Dengan diantar anak buah Katya, John pun bertemu dengan Gila. Ternyata di sana Kane menunggu kedatangan John. Tak lama kemudian, Nobody juga datang berniat membunuh John Wick. Karena di antara mereka berempat ingin membunuh, Gila pun mengajak untuk bermain kartu, dan yang menang akan membunuh targetnya. More than you can afford. You want to kill him? Singkat cerita, permainan kartu dimenangkan oleh Gila dan ia berniat untuk membunuh John Wick. Keadaan tersebut memaksa mereka bertiga bekerja sama karena target dari Kane dan juga Nobody akan dibunuh Gila. John tak membiarkan Gila kabur. Meskipun dihadang banyak anak buah Gila, John berusaha sekuat tenaga membunuh Gila agar ia bisa hidup bebas dari kejaran High Table. Meskipun sudah dikejar oleh John berkali-kali, Gila masih saja bisa kabur. Tapi tentu saja John tak membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya Gila pun terjatuh dari lantai atas dan akhirnya ia tewas. John kemudian mengambil gigi emasnya untuk diberikan kepada Katya jika Gila sudah berhasil dibunuh. Dengan begitu, John akhirnya resmi diterima menjadi bagian dari Gypsy Rusia dengan menempelkan tangannya ke besi yang sangat panas. John kemudian memilih Winston yang akan menjadi saksi duelnya. Winston kemudian mengirim surat ke Marquis. Dalam surat berisi permintaan John mengajak duel Marquis. Jika John menang, ia akan terbebas dari High Table dan High Table tak bisa menyentuhnya lagi. Winston juga meminta kesepakatan. Jika John menang, Winston akan diangkat menjadi manajer hotel lagi dan Hotel Continental New York akan dibangun kembali menggunakan uang High Table. Tentu saja dengan segala pertimbangan, Marquis menerimanya. Dan jika Marquis menang, John dan Winston harus mati. John kemudian datang untuk bertemu Marquis. Pertemuan mereka berdua untuk merencanakan duel. Peraturan duel mereka berdua yaitu berduel menggunakan pistol tanpa ampun esok hari saat matahari terbit. Jika di antara peserta telat, maka akan dianggap kalah. Marquis kemudian menunjuk Kane yang akan duel dengan John karena Marquis sendiri tidak bisa bertarung. Kane pun mau tak mau harus setuju demi keluarganya. You always have an angle, don't you? There's no genre out there. Porter, should Mr. Wick be victorious? And often be plucked from the street and... Marquis diperingatkan untuk berhati-hati karena jika John menang maka hal itu akan mengguncang High Table dan John menjadi orang yang tak bisa disentuh. Tapi Marquis punya rencana licik. Ia berniat membunuh John Wick sebelum datang untuk berduel. Marquis membuka kontrak sebesar 26 juta dolar bagi siapa saja yang berhasil membunuh John Wick. Di sisi lain, Bowery memberikan sebuah jas lagi yang dipersiapkan secara khusus kepada John Wick untuk berduel dengan Marquis. Tentu saja kontrak tersebut membuat semua pembunuh bayaran yang ada di Perancis saat itu tertarik dan bersiap-siap untuk membunuh John Wick. John sendiri yang mendengar penawaran tersebut
diantar menuju lokasi dekat janjian agar John aman dari kejaran para pembunuh bayaran. Tapi baru saja keluar dari persembunyiannya, John sudah dikepung pembunuh bayaran yang berniat membunuhnya. Tentu saja John Wick pun langsung menyerang mereka semua tanpa ampun. Setelah itu John berusaha untuk kabur, tapi itu tidaklah mudah karena saat di simpang 5 Gumul Kediri, John masih diserang habis-habisan oleh pembunuh bayaran yang terus berdatangan demi mendapat uang yang sangat banyak dari nyawa John Wick. Setelah lolos dari simpang Gumul, John masih terus-terusan diserang yang memaksanya masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Tapi kemanapun John Wick pergi, ia masih saja diserang habis-habisan dan tidak ada tempat yang aman bagi John Wick. Di tempat yang sama, Nobody mengikuti John Wick dan akan membunuhnya begitu harga kontrak sudah tinggi. Kesal karena John selalu lolos, Marquis pun menambah harga nyawa John Wick sebesar 40 juta dolar dan berharap akan lebih banyak orang yang terus-terusan berdatangan untuk membunuh John Wick. Nobody yang berniat membunuh John Wick berhasil digagalkan oleh John sendiri. Bukannya membunuh Nobody, John malah membantu anjing Nobody yang hendak dibunuh oleh anak buah Marquis. Karena hal itu, Nobody akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh John Wick. Tinggal sedikit lagi untuk sampai di tempat duel dan waktu semakin menipis. Sayangnya John masih belum bisa bersantai karena pembunuh bayaran lainnya masih saja terus berdatangan dan mengetahui lokasi John Wick dimanapun ia berada. Setelah semua beres, John pun naik ke atas. Tapi baru saja sampai, John ditendang anak buah Marquis hingga jatuh ke dasar tangga lagi. Di situasi yang sudah terpojok, Ken pun datang membantu John Wick agar ia bisa datang tepat waktu untuk berduel. Aksi mereka berdua pun dimulai dan membunuh semua orang yang menghalangi dengan sangat brutal. Tak lupa Nobody juga ikut membantu mereka berdua dari kejauhan. Akhirnya setelah mengalahkan semua orang yang menghalangi, John akhirnya berhasil sampai di tempat duel tepat waktu. Ken dan John kemudian diberi sebuah pistol dan satu buah peluru. Mereka berdua akan saling menembak dengan jarak 30 kaki. Ronde pertama, John terkena tembakan di pundaknya, sedangkan Ken sendiri tepat di perutnya. Karena belum ada yang kalah, ronde kedua dilanjutkan dengan jarak 20 kaki. Sayangnya di ronde kedua John harus kalah karena Ken duluan menembak. Marquis yang senang karena menang berniat untuk membunuh John Wick. Tapi dengan cepat John langsung menembak Marquis tepat di kepalanya. Selama ini John pura-pura kalah dan berniat membunuh Marquis secara langsung. Kematian Marquis menjadi kemenangan telak bagi John Wick dan akhirnya ia bisa terbebas dari kejaran High Table dan tidak akan bisa disentuh lagi. Winston yang mendapatkan posisi manajernya kembali
dan keluarga Kane akhirnya juga bisa aman. Setelah duel dengan Kane, John terluka sangat parah dan akhirnya John Wick pun tewas. John Wick dikubur tepat di sebelah istrinya. Kematian John Wick membuat Winston dan Bowery merasa terpukul karena sudah kehilangan rekannya. Di credit scene kita diperlihatkan Akira yang masih dendam dan hendak membunuh Kane. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film John Wick chapter 4. Film yang hampir 3 jam ini sangat seru untuk ditonton guys. Film action yang sangat bagus di awal 2023 dan masih belum ada saingannya sampai saat ini. Saya kira John Wick akan menang dan akan hidup dengan damai seperti di film John Wick 1. Tapi sayangnya John Wick harus tewas setelah membersihkan namanya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.